Saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat objek ini, yaitu handguard untuk AK-74. Yang membuat ini menjadi sedikit sulit adalah klien meminta bahwa lubang-lubang ini miring 30 derajat. Dan jarak dari ujung ovalnya sampai ke tepi, seperti dari sini ke sini, 4 mm. Yang menjadi kesulitannya adalah objek ini memiliki dua muka yang merupakan sudut antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika saya coba untuk memotong lubang yang oval ini, maka potongan itu tidak rapih atau menjadi agak aneh. Jadi yang membuat potongan tersebut tidak seperti yang diinginkan adalah saya mencoba untuk menggambar profil oval di sini. Lalu saya beri lingkaran di ujung-ujungnya untuk membentuk ovalnya. Saya bisa saja menggunakan fillet, tetapi saya lebih suka membuat oval seperti ini karena ketika saya merubah ukurannya nanti, ovalnya itu akan tetap dipertahankan. Sebelum saya memotong dengan profil ini, saya akan membuat satu objek bantuan karena saya perlu memotong ini dengan sudut 30 derajat nantinya. Jadi saya buat dulu objek pembantu seperti ini. Kemudian saya putar dengan menggunakan command move 30 derajat. Setelah itu saya bisa gunakan profil yang ada pada permukaan objek ini untuk memotong objek utamanya. Saya akan perbaiki sedikit supaya lebih terlihat jelas potongannya. Ini terlalu besar, maka saya akan memperkecil profil ovalnya. Nah, ketika saya rubah, ovalnya tetap ya. Seandainya saya pakai fillet itu akan rusak pada proses perubahan ukuran ini. Itu pengalaman saya. Kita kecilkan lagi menjadi 12. Kita geser sedikit supaya mungkin kurang geser lagi sedikit supaya lebih di tengah. Ya. Nah, perhatikan di sini bentuknya oval bagus seperti yang diinginkan.
Ini kita lihat radiusnya. Tetapi pada permukaan yang ini bentuknya menjadi aneh. Ya, bukan lagi oval tetapi satu bentuk yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Tidak bisa juga kita ambil radiusnya karena dia bukan lingkaran. Nah, coba kita lakukan ini dengan cara lain, yaitu saya akan menggambar oval lagi. Dan sebelumnya saya beri garis bantuan karena ujung dari ovalnya harus 4 mili dari bawah. Kemudian saya akan gambar garis yang kemiringannya 30 derajat atau 60 derajat dari horizontal. Garis yang kedua saya buat paralel. Jadi mereka sama 30 derajat atau 60 derajat dari horizontal. Kemudian jaraknya 10 mili. Kemudian sebelum kita bisa membuat lingkaran, kita harus menghapus dulu garis-garis yang lebih di kanan kirinya. Kemudian kita bisa lakukan atau membuat lingkaran dengan 3 tangent, yaitu 3 tangent circle, 1, 2, dan 3. Lalu kita buang lagi garis-garis yang lebih. Lalu kita perlu juga membuat garis di sini supaya profilnya menjadi tertutup dan bisa di-extrude nantinya. Kita buang juga ini yang tidak perlu. Jadi ini pasti 30 derajat ya, karena sudah kita tentukan pada sketchnya tadi. Nah, sekarang kita lihat dari sisi yang ini. Plane yang di atas ini. Perhatikan bahwa garis yang tadi kita tarik itu tidak berada pada permukaan yang atas. Maka kita akan membuat garis baru yang 30 derajat pada permukaan yang di atas, atau 60 derajat di situ yang terbaca karena diukur dari horizontalnya. Kemudian satu lagi. Lalu kita buat paralel. Kemudian kita tarik garis yang 4 mili dari garis ini untuk batas ovalnya. Kemudian kita hilangkan kelebihan garis-garisnya karena kita akan menggunakan command circle, yaitu dengan menekan tombol C pada keyboard. Lalu kita pilih 3 tangent circle. Kemudian kita buang kelebihan-kelebihannya seperti ini.
Berarti dapat dipastikan bahwa profil yang atas juga 30 derajat kemiringannya pada bidang tersebut. Sekarang kita coba untuk memotong dari profil yang samping satu kali, kita potong lagi dari profil yang atas satu kali ke bawah. Nah, ini ada sesuatu yang aneh lagi di sini, yaitu seperti potongan yang lebih tidak terpotong. Walaupun di sini kelihatannya bagus, lingkaran yang bagus. Di atas ini juga kelihatan lingkaran yang bagus, ovalnya. Hanya saja ada kelebihan potongan yang tidak kita inginkan juga. Jadi ini tidak berhasil juga ya. Cara ini tidak menghasilkan seperti yang kita inginkan. Tetapi kita sudah punya dua profil ya, yang sebenarnya sudah bagus sudutnya dan bulatannya pada masing-masing permukaan atau planes. Kalau kita lihat radiusnya juga sama. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita perlu membuat satu plane yang kira-kira itu di tengah-tengah antara dua sisi ini. Kalau kita lihat sudutnya 119 atau 118 derajat. Maka kita bagi dua, kita perlu satu plane yang di tengah-tengah, yaitu 59 derajat. Jadi kita buat menggunakan plane at an angle. Kita pilih garis ini, maka dia akan memberikan plane yang horizontal. Kemudian kita masukkan 59 derajat. Dan kita lihat di sini, ya, kira-kira dia pertengahan dan simetris terhadap dua garis ini. Lalu kita gunakan plane yang baru kita buat ini. Kita buat sketch di situ. Kemudian kita proyeksikan dua profil yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Kita hide dulu bodinya supaya lebih mudah terlihat profilnya. Ini semua kita klik yang akan kita proyeksikan. Lalu klik OK. Matikan sketch yang lain. Maka kita punya satu profil yang adalah gabungan atau seperti kompromi di antara dua plane tadi. Lalu kita coba potong menggunakan profil ini.
Jangan kelebihan, pastikan tidak lewat. Dan ya, kelihatannya bagus sekarang. Bersih potongannya. Dan di bagian bawahnya juga bulat, bagus. Di atasnya juga bulat, bagus. Dan tidak ada kelebihan potongan yang aneh. Ya, berarti kita sudah berhasil membuat potongan yang bersih, yang 30 derajat, dan berjarak 4 mili dari sisi-sisi. Sekarang kita akan membuat pengulangan dari depan sampai ke belakang dengan menggunakan pattern command. Di sini kita tentukan jaraknya, kita tambahkan, dan kita ingin sampai penuh ke belakang, masih kurang sedikit, tambahkan lagi beberapa, ya cukup. Lalu kita bisa menggunakan command mirror untuk melakukan hal yang sama, membuat lubang-lubang ini di sisi seberangnya. Oke. Kita dapat, kecuali lubang yang pertama belum, karena lubang yang pertama tadi didapat dari proses cutting yang berbeda. Maka kita lakukan mirror lagi. Sudah sama kiri dan kanan. Ya, inilah yang bisa saya bagikan, bagaimana cara membuat ini. Tapi kita lanjutkan sedikit ya, dan membuatnya menjadi produk yang sesuai dengan pesanan kliennya. Kita rubah sedikit sketsnya, kita tambahkan garis, edit sketch, kita tambahkan garis di sini, dan kita akan membuat potongan-potongan kecil yang juga akan diulang dengan menggunakan command pattern. Kita pilih profilnya, dan potongannya kita mulai, kita tentukan offset 5 mm sehingga potongan pertama akan dimulai 5 meter dari profil ini, dan potongannya juga selebar 5 mm. Lalu kita lakukan pengulangan dengan rectangular pattern. Kita pilih fiturnya yang akan diulang, lalu arahnya dengan memilih garis ini atau ini bisa saja. Yang penting garis itu dia
memanjang dari awal sini sampai akhir. Jadi pengulangannya akan mengikuti arah garis tersebut. Jaraknya kita buat 10. Lalu banyaknya pengulangan bisa kita isi di sini. Ya, kita lihat lubang-lubangnya atau tonjolan-tonjolan itu sudah sesuai yang diinginkan. Lalu sekarang kita akan buat lubang yang juga berbentuk oval di antara tonjolan-tonjolan tersebut, yaitu di bidang ini. Kita buat sketchnya dulu, kita tarik garis bantu, kita pilih construction, lalu kita pilih rectangle. Rectangle-nya yang midpoint. Ya. Jadi ini 5x7, kemudian kita tambahkan lingkarannya untuk ujung-ujungnya. Lalu sekarang kita sudah punya profil untuk melubangi bagian atasnya yang akan kita buat berlubang-lubang di sela-sela dari tonjolan tersebut dengan menggunakan command rectangular pattern. Jaraknya 10 mm, arahnya mengikuti garis ini. Kita tentukan berapa kali pengulangannya. Ya, jadi ini bentuk akhir yang diinginkan. Semuanya menjadi mudah karena kita menggunakan pengulangan yang komennya sudah ada pada Fusion 360. Tidak terlalu sulit ya. Terima kasih Anda sudah menonton. Bisa like atau subscribe dan silahkan menulis komen.